Shalom. Hari ini saudara bersuka cita, amin. Saudara, hari ini saya juga bersuka cita. Dan saya yakin saudara hari ini bersuka cita. Saudara, beberapa minggu lalu kami dari GSCSU Tunjungan Plaza, komunitas anak-anak muda, kita mengadakan retreat 1 hari. Bagi anak-anak muda, kita pergi ke Flora Wisata Santera della Ponte di Malang tanggal 5 Juli. Mari kita saksikan saudara keseruan bersama-sama. Mari kita saksikan video ini. Ya saudara, kalau saudara mempunyai anak atau saudara mungkin anak muda, ayo silakan kita bergabung bersama-sama di ibadah youth setiap Sabtu jam 5 sore. Dan Sabtu ini kita akan dilayani oleh Pastor Levi Supit dari Jakarta. Ya Bapak Ibu Saudara, tema dari retreat kita kemarin adalah The Joy in Jesus. Dan hari ini saya ingin berbicara kepada saudara tentang the joy in Jesus. Karena saya percaya ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Dan saudara, kalau saudara melihat di sana di video ini, anak-anak bersuka cita. Anak-anak teriak GSCS Tunjungan Plaza, bangkit, bangkit, bangkit. GSCS Youth Summer Trip, discover the joy in Jesus. Anak-anak bersuka cita. Dan saya hari ini percaya bahwa anak-anak muda hari ini masih bersuka cita. Semuanya bersenyum-senyum, bahkan saudara ada yang sakit di malamnya saudara. Ada yang bahkan sakit, panitia yang sakit ya saudara, karena saking asiknya. Dan saudara, karena kemarin saya berbicara sedikit tentang sukacita, hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang the joy in Jesus. Tentang sukacita yaitu di dalam Tuhan. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin saudara? Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, I've been to places. Saya pernah pergi ke banyak tempat. Done stuff that will make you happy. Melakukan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Liburan kemana? Kemana saja. Tapi in the end, pada akhirnya, yang saya merasakan adalah that's it. Hanya itu saja. Oh alah, perasaannya begini saja ya. Saudara pernah merasakan itu? Saudara sangat bersenang, sangat mengantisipasi pergi ke suatu tempat, melakukan sesuatu, pada akhirnya, oh alah gini-gini saja. Saya pernah merasakan itu saudara. Seringkali saya sukacita hanya sebentar saja. Dan seringkali kita sukacitanya hanya sebentar saja. Just brief, sebentar saja, sekejap. Dan saudara, sukacita yang datang dari dunia hanya sekejap saja. Sewaktu-waktu bisa hilang, setuju dengan saya? Tetapi the joy from the world can only last for so long. Saya catat saudara, beberapa minggu lalu saya katakan ini, bahwa everything that we depend on that isn't from God will eventually run out. Segala sesuatu yang kita andalkan, yang bukan berasal dari Tuhan, suatu saat akan binasa. And joy is one of them. Sukacita adalah salah satu hal yang akan binasa. Bahwa sukacita yang datang dari dunia akan binasa. Tetapi sukacita dari Tuhan tidak akan binasa. Yang percaya katakan amin. Sukacita, the joy in Jesus will never fade away.
Iblis pintar banget saudara. The devil is sneaky. Sangat pintar untuk membuat kita lupa akan sukacita yang kita mempunyai di dalam Tuhan. Iblis mencuri sukacita. The devil comes to steal our joy. John 10 verse 10 dikatakan bahwa the thief comes only to steal, kill, and destroy. Yohanes 10 ayat 10 kita baca bersama-sama, dikatakan di situ, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi baca ini bersama-sama keras dengan saya saudara. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Boleh kasih tepuk tangan buat firman Tuhan dong saudara. Tuhan Yesus memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Who here wants to have joy? Siapa yang hari ini mau bersuka cita? Mau lebih bersuka cita? Boleh lambaikan tangannya saudara. Amin. Kita semuanya ingin bersuka cita. Lebih bersuka cita di dalam Tuhan. Lalu saudara mungkin bertanya, then what do I need to believe in to be joyful? Apa yang saya harus percaya supaya saya dapat lebih bersuka cita? I'm taking the principle from the Bible. Saya ambil prinsip dari Alkitab di mana Abraham believed and so became. Bahwa Abraham percaya, Abraham berharap, lalu terjadilah. Abraham menjadi bapa segala bangsa. He believed and so became. He didn't become and so believed. Dia bukan terjadilah lalu percaya, tetapi percaya, berharap, lalu terjadilah. If we want to become joyful, if I want to become joyful, I have to believe. Kalau saya ingin bersuka cita, saya harus percaya. Sama-sama katakan, saya harus percaya. Saya harus percaya. Because if we want to be joyful, kalau kita mau bersuka cita dan saudara bertanya, tingkah laku saya harus bagaimana supaya saya sukacita? Kita akan melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan lupa akan kasih karunia Tuhan, the grace of God. Dan sukacita itu akan bertahan hanya sebentar saja. Setuju dengan saya? Akan bertahan hanya 1 tahun, bertahan 1 bulan. Kita bisa saja mencari sukacita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi itu hanya it will last only for so long. Saudara, if I want to become joyful, I need to believe that joy does not come from circumstances. Kalau saya ingin bersukacita, lebih bersukacita, saya harus percaya bahwa sukacita tidak datang dari keadaan saya. Tidak ada amin? Saya harus percaya bahwa sukacita tidak datang dari keadaan sekeliling saya. Saya harus percaya bahwa sukacita tidak datang dari perkataan orang lain. Banyak dari kita percaya itu Bapak Ibu Saudara, betul? Bahwa kita percaya bahwa sukacita datang dari uang, berapa banyak uang yang kita punya, betul? Seberapa terkenal kita, secantik apa istri kita, pacar saya. Mungkin itu yang kita percaya. Bahwa joy comes from circumstances. Bahwa sukacita datang dari keadaan kita. Dan banyak dari kita bilang bahwa di sekeliling kita mencuri sukacita kita. Banyak dari kita pernah saudara, mungkin kita sendiri yang berkata, mungkin saudara pernah dengar orang lain berkata bahwa orang itu mencuri sukacitaku. Pernah saudara mendengar itu? Tanya balik, di mana berangkasmu? Where's your safe? Where's your lock? Di mana kuncimu? Ingat saudara, people don't get to take from you what Christ paid for. Orang lain tidak dapat mencuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Orang lain, iblis bahkan tidak bisa mencuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah mati bagi kita. Iblis tidak bisa mencuri itu.
Dan saudara, kita harus berkata hari ini bahwa joy comes from Jesus. Bahwa sukacita kita datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sukacita datang dari Tuhan. Bukan dari acara retreat. Bukan dari acara gereja. Bukan dari suatu tempat. Bukan dari acara-acara. Bukan dari seberapa banyak materi yang kita punya. Bukan dari tempat. Bukan dari orang. Bukan dari pendeta. Karena saudara bisa minta sukacita dari orang lain. Mungkin dari pendeta saudara. Bapak pendeta, saya minta sukacita. Lalu pendeta saudara tidak punya sukacita itu. Sukacita akan hilang. But a lot of times we get distracted. Kita terganggu saudara. Iblis tidak bisa mencuri sukacita kita. Namun iblis dapat mengganggu sukacita kita. We have something that the devil doesn't. Kita mempunyai sesuatu yang iblis tidak punya, yaitu keselamatan. That is salvation. How many of us get distracted? Berapa banyak dari kita terganggu oleh iblis? Saudara, saya ingin memberikan ilustrasi. Boleh saya undang saudara saya, Matthew, ke atas panggung. Boleh kasih tepuk tangan buat saudara saya Matthew, saudara. Seorang anak yang luar biasa melayani Tuhan. Biasanya pelayanan sebagai apa Matthew? Pegang kamera. Luar biasa, masih muda tapi melayani Tuhan di gereja saudara ya. Menjadi MC juga kemarin di acara retreat dan ibadah youth. Dan saudara, hari ini saya ingin bertanya kepada Matthew. Bayangkan Matthew ini kita semua. Dan saya ingin bertanya kepada Matthew, Matt. Di kertas ini apa yang kamu lihat? Sebuah lingkaran yang hitam. Oke. Boleh kasih tepuk tangan buat Matthew. Thank you so much. Matthew, bentar. Jangan dulu Matthew, temani saya. Oke. Bapak Ibu Saudara, iblis akan membuat kita fokus kepada yang negatif. Saudara, hal pertama yang Matthew lihat adalah apa? Lingkaran yang hitam. Sedangkan saudara, berkat yang kita punya, sukacita yang kita punya, semua yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita adalah kertas yang berwarna putih. Tetapi kadang iblis membuat kita, saya nggak panggil kamu iblis loh ya. Tetapi iblis membuat kita fokus kepada lingkaran yang hitam, yaitu negatif dalam kehidupan kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Matthew. Thank you Matt. Bapak Ibu Saudara, cara iblis mencuri sukacita dari kita, mengganggu kita dari sukacita kita, yaitu hanya melihat yang negatif saja. Kita bisa melihat kertas yang putih, tetapi kita memilih untuk melihat lingkaran yang hitam. Kita hanya melihat yang negatif. Di situasi hidup kita, kita hanya melihat yang negatif. Indonesia banyak yang melihat negatifnya saja. Tetapi saya melihat positifnya saudara. Makanan paling enak di dunia apa saudara? Nasi rendang, goyang nasi padang saudara. Paling enak di Indonesia, meskipun panas, bisa kenyang dengan uang 5.000 saudara. Betul? Saya bersuka cita karena saya tinggal di Indonesia. Apalagi kita melihat negativity in our parents, di orang tua kita, di anak kita. Saudara, kalau kita biasanya melihat orang, yang pertama kita biasanya sebut apa? Negatif atau positif? Biasanya kita sebut, oh itu kok orang tambah gendut. Betul? Orang itu tambah botak. Yang kita melihat adalah negativitas. Kita melihat negatif dari gereja kita saja. Kita melihat negatif dari pekerjaan kita. Tetapi saudara, hari ini kita mau berkata bahwa negative is not my normal. Boleh katakan sama-sama dengan saya saudara, katakan negative is not my normal. Bukan normal saya ke negativitas itu. Tetapi yang saya mau membuat normal adalah positif itu. Amin. Saya merasa seperti munafik mengatakan ini saudara. Negative is not my normal. Saudara, kalau kita melakukan acara, apa yang kita lihat, kita evaluasi yang negatif. Hari ini kita mau berkata bahwa negative
is not my normal. Orang sebaik apapun kita hanya melihat negatif. Banyak saudara. Apalagi orang yang jahat. Kemarin pas retret ada sukacita, banyak yang sukacita. Tetapi ada yang ngomel-ngomel saudara. Kepanasan, bisnya kok sempit, makanannya terlalu pedas. Kalau kita hanya melihat yang negatif, tidak akan habis. Sukacita kita akan hilang. Lalu yang kedua saudara, bagaimana setan bisa mencuri sukacita kita? Strategi setan, iblis. Lalu yang kedua adalah membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita selalu menjadi jealous sama orang lain saudara. Menjadi iri sama orang lain. Orang rambutnya keriting, di smoothing, pengen jadi lurus. Orang yang rambutnya lurus, mau dikriwul saudara, jadi keriting. Orang yang kulitnya putih pengen hitam, eksotis. Orang yang kulitnya hitam ingin putih, di whitening sampai mukanya bulat saudara. Istilahnya siapa yang artis itu? Michael Jackson ya. Kok orang ini lebih keren, kok orang itu lebih kaya, kok orang itu lebih tinggi, kok orang itu lebih cantik. Sakit saudara, lihat kanan kiri saja. Ini sakit apalagi menyakiti jiwa kita. Seperti Saul. Saul sukacitanya hilang karena sebuah lagu. Dia dibandingkan dengan Daud. Karena Daud mengalahkan Goliat saudara. Lalu yang ketiga, strategi iblis membuat sukacita hilang. Itu membuat kita khawatir akan hari esok. Saudara mungkin hari tua kita khawatirin. Padahal ada yang dari kita masih bekerja. Belum mempunyai istri suami. Tetapi kita sudah memikirkan hari tua. Iblis membuat kita membuat skenario-skenario. Saudara pergi liburan gak bisa tenang. Kompornya wes tak mati no kak yo. Ya, nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Percayalah saudara, kita tidak perlu khawatir tentang hari esok. Karena hari esok kita sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Then why do we need joy? Mengapa kita butuh sukacita dalam hidup kita? Why do we need joy? Yang pertama saudara, yaitu heaven and our environment. Surga di dalam lingkungan kita, yang percaya katakan amin. Kita butuh sukacita karena kita membutuhkan surga di atas bumi. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pertemanan kita, di dalam gereja, kita butuh sukacita. Mungkin di keluarga kita stres. Karena di rumah kita gak ada yang sukacita. Sukanya marah-marah. Suami marahin istri, istri marahi anak, anak marahi pembantu, pembantu marahi Blacky saudara. Isinya marah-marah saja, gak ada sukacita. Ayo kita bawa sukacita ke dalam rumah kita. Ayo kita bawa sukacita ke dalam pertemanan kita. Ayo kita bawa sukacita ke gereja kita. Supaya kita bisa mengalami surga di atas bumi saudara. Mari kita mempunyai surga di atas bumi dalam lingkungan kita. Lalu yang kedua, why do we need joy? Yaitu the joy is my strength. Sukacita adalah kekuatanku. The joy is my strength. Di Nehemia 8 ayat 11 dikatakan di situ bahwa the joy of the Lord is my strength. Nehemia 8 ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita Tuhan itulah perlindungan kita saudara. Percaya sukacita Tuhan adalah perlindungan kita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatanku, perlindunganku. Boleh beritahu kanan kiri saudara, katakan ayo sukacita. Ayo kita sukacita, amin.
Lalu yang ketiga saudara, why do we need joy in our life? Mengapa kita butuhkan sukacita dalam kehidupan kita? Menurut Amsal 17 ayat yang kedua, joy is the medicine. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan berkata, a cheerful heart is a good medicine. Saudara, hari ini saudara mungkin datang dengan sakit keturunan, sakit autoimun, sakit akut, sakit kronis semuanya. Percayalah, saat saudara mempunyai hati yang gembira, saudara mempunyai sukacita, sakit-sakit itu disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya saat kita bersukacita, saat saudara bertepuk tangan, saudara bernyanyi untuk Tuhan, saat praise and worship, semua sakit-sakit itu akan hilang. Sakit keturunan, sakit mungkin boyok yang kecetit, saudara lompat, sembuh saudara. Amin. Lalu saudara, saya percaya semuanya kita mempunyai sukacita dalam Tuhan. How do we have joy? Bagaimana saya bisa sukacita? Well, kita baca bersama-sama di Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada uang. Kepada siapa saudara? Kepada mobil-mobil kita. Kepada siapa saudara? Pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan tekul memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. In New International Version, di dalam terjemahan New International Version it says, fixing our eyes on Jesus. Menetapkan mata kita di hadapan Tuhan. For the joy set before him, he endured the cross. Yang pertama saudara, how do we become joyful? Bagaimana kita bisa bersukacita? Yaitu yang pertama, we must change our perspective. Joy is perspective, not a choice. Yaitu kita harus fokus kepada sukacita. Saudara, saya ingin berkata bahwa joy is not the absence of sadness. Sukacita itu bukan ketidakhadirannya kesedihan. Joy is not the presence of the spectacular. Sukacita itu bukan kehadiran yang luar biasa. Tetapi joy is a focus. Sukacita adalah fokus kita. Dengan mata yang tertuju kepada siapa? Tuhan Yesus. We cannot choose joy. Kita tidak bisa memilih, oh aku memilih sukacita, aku memilih joy. Lalu terjadilah. Gak bisa, mungkin saudara sudah nonton film Inside Out yang kedua. Ada yang namanya joy, ada anxiety, ada sadness. Tetapi kita bisa memilih untuk fokus kepada sukacita. We can choose to focus on joy. The joy that God has given you. Sukacita yang Tuhan sudah berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sukacita karena keselamatan kita. The joy of salvation. The joy of your calling. Sukacita karena panggilan kita di dalam Tuhan. Sukacita karena kehidupan kita. Sukacita karena pekerjaan kita. Kita fokusnya kadang tidak kepada Tuhan. Kita fokusnya membandingkan diri kita dengan kanan kiri. Focus right left, kehidupan ibu itu, bapak itu. We cannot choose joy. Kita tidak bisa memilih sukacita. It's like choosing the weather, seperti memilih cuacanya hari ini mau gimana. Tetapi saudara, what we can choose, apa yang kita bisa memilih adalah prioritas kita. It's our priority. Saudara, our priorities will control our joy. Prioritas kita akan mengontrol sukacita kita. Akan mengendalikan sukacita kita.
Mazmur 16 ayat yang kelima dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." In English it says, "The Lord is my chosen portion." Tuhan adalah ahli warisanku yang saya pilih. Saya memilih sendiri Tuhan. Kita memilih Tuhan. Tuhan adalah pilihan kita. Tuhan adalah prioritas kita. Artinya apa? Bahwa we must read the Bible every day in the morning, setiap pagi membaca Alkitab. Amin saudara. Tetapi if we put our appearance as our top priority, kalau kita meletakkan penampilan kita sebagai prioritas, maka prioritas kita, yaitu ketampilan kita, penampilan kita, akan mengendalikan sukacita kita. If we put our past as our priority, kalau kita meletakkan masa lalu kita sebagai prioritas kita, maka masa lalu kita akan mengendalikan sukacita kita. Contohnya begini saudara, di sini ada fans, bapak-bapak fans sepak bola, ada saudara, banyak ya saudara pasti. Kalau saudara, saya kasih contoh, kalau kita meletakkan klub Manchester United sebagai prioritas kita, kira-kira kita, apakah kita bisa bersuka cita? Bisa atau enggak bapak-bapak? Bisa atau enggak? Enggak bisa. Karena apa? Karena Manchester United sukanya menang atau kalah Pak? Sukanya kalah. Kalau kita taruh Manchester United sebagai prioritas kita gak mungkin bisa suka cita. Karena beliau sukanya kalah-kalah. Ya ketahuan ya saudara, fansnya Manchester United. Saudara, kalau kita taruh perkataan orang lain sebagai prioritas kita dalam kehidupan kita nomor satu, maka sukacita kita akan dikendalikan oleh perkataan orang lain. Hari ini, siapakah prioritas kita? Apakah prioritas kita perkataan orang lain? Apakah prioritas kita penampilan kita? Apakah prioritas kita pendeta saya? Contohnya seperti mobil saudara. Kalau kita taruh Manchester United di tempat supir, suruh menyupir mobil kita, pasti kita akan tidak suka cita. Tetapi saudara, if we put God in our driver's seat, kalau kita taruh Tuhan di tempat setir kita, Dia akan menyetir kita kepada kesukacitaan. Amin saudara. He's gonna steer us towards happiness. Dan saya percaya hari ini saudara, prioritas kita bukan di hal-hal duniawi, tetapi prioritas kita adalah Tuhan Yesus nomor satu yang memberikan setiap kita sukacita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Yang lalu yang kedua saudara, bagaimana kita bisa sukacita? Saya catat bahwa kita harus stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Stop comparing ourselves to other people. Di 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 10, saya yakin saudara mengetahui kisah ini tentang Daud mengalahkan Goliat, lalu ada pesta besar di mana Saul marah kepada Daud karena dia dibandingkan. Sukacitanya Saul hilang karena dia dibandingkan dengan Daud. Sedangkan saudara, kalau saudara tahu, Saul mengalahkan lebih banyak daripada Daud. Saul lupa akan kehebatannya sendiri. Sehingga sukacitanya dia hilang. Mungkin saudara, sukacita kita hilang karena satu hal yang kecil. Kita hanya fokus kepada yang negatif saja. Kita membandingkan diri dengan orang lain. Saudara, there is no greater joy. There is nothing that destroys joy like comparison. Tidak ada hal yang lain yang lebih menghancurkan sukacita kita daripada membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul?
Membandingkan diri kita dengan orang lain, that is the biggest destroyer of joy. Tetapi saudara, today it's a decision. Ini adalah pilihan kita. What I'm gonna focus on. Apa yang saya mau fokus kepada? Am I gonna focus on what God is calling me to do? Apakah saya akan fokus kepada panggilan Tuhan terhadap saya? Atau saya akan fokus kepada panggilan Tuhan terhadap orang lain? Oh, orang lain itu sudah diberkati, kok saya belum? Orang itu sudah dipakai Tuhan, kok saya belum? Itu adalah pencuri sukacita, saudara. Dan zaman sekarang, HP kita adalah sumber dari pembandingan kita. Setiap hari kita melihat social media. Kita lihat Instagram, kita lihat X, kita melihat YouTube. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain setiap hari kalau kita tidak sadari. Orang lain kok sudah punya tas bermerek. Orang lain sudah dipakai Tuhan, saya belum. Saudara, kalau saya bersama dengan opa oma saya, Bu Indra, Bapak Yuwono, Bapak Elijah Tikno, Ibu Greta Gunawan, saya tidak pernah dengar perkataan mereka di mana bertanya, apakah kita berbahagia? Saya nggak pernah dengar dari mereka. Mereka bertanya, kita ini berbahagia atau enggak sih? Saya nggak pernah dengar perkataan itu keluar dari opa oma saya. Karena apa, saudara? Karena zaman dulu tidak ada handphone kita, nggak ada HP kita. Zaman dulu adanya cuma telepon, saudara. Mereka tidak bisa membandingkan diri mereka dengan orang lain. Tapi zaman sekarang, apalagi di anak-anak muda, yang kita dengar adalah apa? Pertanyaan, am I happy? Anxiety. Mental healthku jelek. Panic attack. Depression. Semua karena apa? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Anak-anak muda kita mempunyai HP. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain setiap hari. Sukanya lihat kanan kiri zaman sekarang. Tetapi saudara, life would be so enjoyable. Hidup akan lebih menyenangkan kalau kita stop membandingkan diri kita dengan orang lain. It will be so much enjoyable. Lalu ketiga yang terakhir, boleh saya undang pemain musik naik? Yang ketiga yang terakhir, saudara, saya ingin tutup. Bagaimana kita dapat sukacita? Yang ketiga adalah be in His presence. Berada dalam hadirat Tuhan. Kita baca di Mazmur 16 ayat yang ke-11. Karena ini ayat terakhir, mari kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Yang percaya katakan. New International Version di bahasa Inggris dikatakan, you make known to me the path of life. You will fill me with joy. Engkau akan memenuhi aku dengan sukacita. In your presence, di dalam hadiratmu. Yang percaya katakan amin. Be in His presence. Berada dalam hadirat Tuhan. Bukan berarti hanya di gereja, saudara. The presence of the Lord is not confined to a building. Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh sebuah gedung. Tetapi hadirat Tuhan bisa di dalam keluarga saudara. Bisa di dalam rumah saudara. Bisa di dalam kamar saudara, di mana saudara menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Disitulah hadirat Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Maybe we've grown up in an atmosphere where everything was pessimistic. Mungkin saudara sendiri mungkin bertumbuh dalam suasana yang serba pesimis. Saya tidak mengenal saudara satu persatu. Mungkin saudara bertumbuh dalam suasana yang serba negatif. Itu mungkin latar belakang Anda. Itu mungkin normal, saudara.
Tetapi saya ingin berkata bahwa itu bukanlah takdir saudara di dalam Kristus. Amin saudara. Saya hari ini ingin mengajak kita semua mengatakan bahwa negative is not my normal. Mau berkata sama-sama amin saudara? Bahwa negatif, pesimis itu bukan normal saya. Tetapi yang membuat apa yang normal di dalam kehidupan saya, yaitu positif yang dari Tuhan. Boleh katakan bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras saudara, katakan negatif. Belum dengar, cuma hanya ini panggung saja. Yang bersuka cita, ayo katakan bersama-sama. Katakan negatif. It's not my normal. Sekali lagi dengan kompak saudara, katakan negatif. It's not my normal. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Because the Bible says, Alkitab berkata saudara, open it up 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, if anyone is in Christ, he is a new creation. Terjemahan baru dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Artinya saudara hari ini mempunyai sifat yang baru, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Katakan negative is not my normal. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita.